Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Tiadona dengan NIM 230311201036. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul fitohormon sebagai tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Langsung saja, yang pertama itu ke definisi dari fitohormon. Fitohormon atau zat pengatur tumbuhan adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadarnya itu sangat kecil, yang mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, pergerakan pada tumbuhan. Selanjutnya, macam-macam fitohormon. Ada 5. Yang pertama itu auksin, yang kedua gibberellin, yang ketiga sitokinin, yang keempat asam absisat, yang kelima gas etilin. Hormon auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugus idol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ini ditemukan pada ujung-ujung koleoptil kecamba Avena sativa. Pusat pembentukan auksin itu adalah pada ujung atau pucuk tumbuhan, baik itu ujung batang meristem apikal maupun ujung akar meristem akar. Selanjutnya itu fungsi auksin. Yang pertama merangsang perpanjangan sel, yang kedua merangsang pembentukan bunga dan buah, yang ketiga merangsang pemanjangan titik tumbuh, yang keempat mempengaruhi pembengkokan batang, yang kelima merangsang pembentukan akar lateral, yang keenam merangsang terjadinya proses diferensiasi. Selanjutnya mekanisme dari hormon auksin, yaitu ini contohnya ke respon terhadap cahaya, fototropisme. Auksin ini diproduksi di ujung batang dan kemudian berpindah ke sisi batang yang tidak terkena cahaya. Nah, cahaya ini yang menyebabkan auksin itu terurai atau terhambat pergerakannya di sisi yang terang, sehingga konsentrasi auksin itu menjadi lebih tinggi di sisi yang gelap. Auksin ini merangsang pemanjangan sel sehingga sel-sel di sisi gelap batang itu tumbuh lebih panjang dibandingkan sisi yang terang. Akibat itu batangnya itu membengkok akibatnya ke arah cahaya yang dikenal sebagai fototropisme positif. Selanjutnya itu mekanisme ini membantu tumbuhan mengarahkan pertumbuhannya ke arah sumber cahaya untuk memaksimalkan fotosintesis. Sedangkan pada respon terhadap gravitasi, itu auksin itu juga berperan namun dengan efek yang berbeda, tergantung pada bagian tumbuhan. Pada akar itu gravitasi itu menyebabkan auksin terkumpul lebih banyak di sisi bawah akar, namun tidak seperti batang. Konsentrasi auksin yang tinggi pada akar itu justru menghambat pemanjangan sel, sehingga sel-sel di atas itu tumbuh lebih panjang. Hal ini menyebabkan akar yang membengkok ke bawah itu mengikuti arah gravitasi, disebut sebagai geotropisme positif. Sedangkan pada batang auksin yang terkumpul di sisi bawah itu akibat gravitasi tetap. Gravitasi ini tetap merangsang pemanjangan sel, menyebabkan batang tumbuh membengkok ke atas menjauhi gravitasi, itu disebut dengan geotropisme negatif. Dengan cara ini, auksin itu mengatur arah pertumbuhan akar dan batang agar sesuai dengan kebutuhan tumbuhan dalam memperoleh air dan cahaya. Selanjutnya itu hormon gibberellin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikura yang parasit pada tumbuhan padi. Hormon ini ditemukan oleh Eiichi Kurosawa pada tahun 1926.
Gibberellin ini disintesis di jaringan meristem apikal, terutama pada akar, batang, daun muda, dan embrio biji. Fungsi hormon gibberellin yang pertama itu merangsang pembelahan sel, yang kedua merangsang pemanjangan batang, yang ketiga merangsang perkecambahan pada biji, yang keempat merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukurannya yang besar, yang kelima merangsang perkembangan buah dan tanpa biji. Contoh mekanisme hormon gibberellin ini pada biji. Yang pertama itu air masuk ke dalam biji yang disebut imbibisi. Proses awal itu dimulai ketika biji menyerap air dari lingkungan. Air ini membangkitkan kembali aktivitas metabolisme di dalam embrio. Setelah embrio menghasilkan hormon gibberellin, kemudian bergerak menuju lapisan aleuron. Di lapisan aleuron, gibberellin ini merangsang sel untuk memproduksi enzim amilase. Aleuron ini adalah lapisan tipis di sekitar endosperma atau cadangan makanan biji. Kemudian enzim amilase memecah pati di endosperma menjadi glukosa. Glukosa adalah sumber energi yang larut yang bisa diserap. Glukosa ini kemudian digunakan oleh embrio sebagai energi dan bahan pembangun untuk pertumbuhan akar dan tunas. Dan akhirnya biji tumbuh menjadi tanaman yang mudah. Selanjutnya, hormon sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuhan yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Selain peran utamanya sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi, sitokinin ini juga mempengaruhi dominasi pucuk, pertumbuhan kucuk tepi, dan penuaan daun. Hormon ini berfungsi yang pertama berfungsi sebagai merangsang pembentukan akar dan batang cabang dengan menghambat dominasi apikal. Yang kedua itu mengatur pertumbuhan daun dan pucuk. Yang ketiga memperbesar daun muda. Yang keempat mengatur pembentukan bunga dan buah, menghambat proses penuaan dengan cara merangsang proses serta trans garam, mineral, dan asam amino ke daun. Mekanisme hormon sitokinin. Yang pertama itu sitokinin ini disintesis bergerak dari akar ke daun dan tunas melalui jaringan pembuluh silem. Kemudian, sitokinin ini diterima oleh reseptor histidin kinase yang terdapat di membran plasma sel. Reseptor ini menyebabkan transfer gugus fosfat ke protein Arabidopsis histidine containing phosphor protein. Kemudian masuk ke nukleus dan mengaktifkan ekspresi gen. Selanjutnya, hormon asam absisat merupakan senyawa inhibitor penghambat yang bekerja antagonis dengan auksin dan gibberellin. Secara alami, tingginya konsentrasi asam absisat ini dipicu oleh adanya stres oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Asam absisat ini terjadi pada daun, biji yang matang, dan akar. Fungsi dari asam absisat yang pertama menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua menunda pertumbuhan dormansi sehingga membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi yang buruk. Yang ketiga, merangsang penutupan stomata daun pada musim kering sehingga mengurangi aktivitas transpirasi atau penguapan. Selanjutnya itu membantu peluruhan daun pada musim kering sehingga tumbuhan
tidak kekurangan air melalui transpirasi. Mekanisme asam absisat itu, yang pertama, asam absisat itu diproduksi terutama di daun, batang, dan akar. Kemudian ditransportasikan melalui jaringan flum dan silem. Jaringan flum dan silem itu menuju organ seperti daun, biji, dan tunas. Asam absisat ini memiliki peran dalam mengedukasi dormansi pada biji dan tunas. Dormansi itu adalah keadaan istirahat fisiologi yang membantu tanaman bertahan dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Yang keempat itu, asam absisat juga memicu penutupan stomata di daun. Stomata adalah itu pori-pori di daun yang mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Dengan penutupan stomata ini, transpirasi akan berkurang sehingga kehilangan air oleh tanaman. Selanjutnya, hormon gas etilen merupakan hormon tumbuhan yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman etilin. Etilin ini berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Etilin disebut juga senyawa etilin pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilin. Gas ini tidak berwarna dan mudah menguap. Akumulasinya itu dapat terakumulasi saat proses pematangan buah, jaringan tanaman, biji yang berkecambah, dan daun yang tua. Fungsi gas etilin yang pertama, mempercepat pematangan buah. Yang kedua, mengedukasi pengguguran daun dan buah. Yang ketiga, memperpendek batang pada etolasi. Yang kelima, merespon stres, mekanisme, dan patogen. Yang keenam, merangsang pembungaan pada beberapa tanaman, misalnya itu pada nanas. Mekanisme dari gas etilin pada pengguguran daun dan buah. Yang pertama, memasukkan zona absisi. Zona absisi itu adalah lapisan khusus di pangkal tangkai daun atau buah, terdiri dari sel-sel kecil yang berdinding tipis. Zona ini sudah terbentuk sejak awal perkembangan daun atau buah, tetapi diperkuat saat tanaman itu menua atau mengalami stres. Kemudian, penurunan hormon auksin pada daun atau buah itu, kadar hormon auksin itu akan menurun. Penurunan auksin menyebabkan jaringan zona absisi menjadi lebih sensitif terhadap etilin. Kemudian, peningkatan produksi etilin itu karena umur daun atau buah yang menua, kondisi lingkungan seperti kekeringan, luka, atau hama. Aktivitas enzim pelunak di dinding sel etilin mengaktifkan ekspresi gen untuk pektinase, menguraikan pektin atau sel. Setelah etilin mengaktifkan ekspresi gen, kemudian selulosa menguraikan di dinding sel. Enzim ini bekerja di zona absisi agar sel-sel menjadi longgar dan mudah terpisah. Akhirnya terjadilah absisi. Setelah sel di zona absisi itu akan melunak, sambungan antara daun dan buah dan batang itu terputus dan mengalami pengguguran secara alami pada daun dan buah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.